Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi janabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kita dapat belajar dan memberi ilmu sedikit meskipun tidak secara langsung dan tidak secara bertatap muka. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan abadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pembimbing menuju jalan kebenaran sehingga kita dapat hidup dengan tentram dan damai dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, dan bulan yang sangat penuh dengan berkah. Kenapa begitu? Karena pada bulan tersebut lahirlah seorang manusia sangat gagah, seorang manusia yang sangat tampan, seorang yang telah dinanti-nantikan, yang nantinya akan mengubah alur kehidupan dari hinanya zaman kebodohan menuju indahnya zaman peradaban Islam. Siapakah dia? Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, yang mana ayah Nabi yang bernama Sayyid Abdullah meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berada dalam kandungan. Maka dari itu, ketika Nabi berumur 6 tahun, Nabi pun diajak oleh ibunya pergi berziarah ke makam ayahnya, yaitu Sayyid Abdullah. Kemudian ketika di tengah-tengah perjalanan pulang, tepatnya di desa Abwa, tiba-tiba saja ibunda Nabi Muhammad mengembuskan nafas terakhirnya di desa tersebut. Akhirnya Nabi pun ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan Nabi pun menjadi anak yatim piatu. Kita harus bersyukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih ditakdirkan bisa bersama dengan kedua orang tua kita. Selama orang tua kita masih hidup, marilah kita berbakti padanya, menghormati mereka, melaksanakan semua perintahnya, karena jika kita menyakiti hati mereka, niscaya pintu neraka akan terbuka lebar bagi kita. Na'udzubillah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah seorang suri teladan yang baik, seorang panutan setiap muslim, dan orang-orang yang benar dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari akhir, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut terdapat makna yang tersirat bahwasanya Nabi Muhammad juga merupakan figur contoh yang sempurna dan lengkap dalam segi apapun, mulai dari segi pendidikan, segi pemerintahan, bahkan segi perekonomian. Diceritakan dalam suatu riwayat, Nabi adalah orang yang sangat jujur dalam berdagang. Beliau selalu mengutamakan cara berdagang yang benar, yaitu dengan syariat Islam. Maka dari itu, kita sebagai orang yang mengharapkan rahmat Allah, marilah kita senantiasa meneladani akhlak-akhlak beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu,
kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita perbanyak baca salawat kepada beliau, karena beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu." Yang artinya, barang siapa yang mau membaca salawat kepadaku sehari 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi 100 keinginannya, yang mana 70 dari keinginan tersebut untuk akhiratnya dan sisanya yang 30 untuk dunianya. Maka dari itu, apabila hajat kita ingin terpenuhi, marilah kita banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana jika kita lupa tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersabda, "Man nasiya as-salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Barang siapa yang lupa tidak membaca salawat kepadaku, maka orang tersebut benar-benar telah menyimpang dari jalan menuju surga. Na'udzubillah. Jika kita ingin masuk surga, tapi mengapa kita memilih jalan menuju neraka? Jika kita ingin mendapat syafaat, marilah kita berbanyak membaca salawat. Jangan mengaku menjadi umat Nabi Muhammad jika kita masih enggan memberi salawat kepada sang penyeru umat. Mungkin hanya ini ilmu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Saya atas nama Muhammad Saiful Anwar, utusan dari Pondok Pesantren Al-Salah Fijiron. Santri milenial pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.